Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Talita Rahmajalina, dan teman saya, Arsilia Salma Ladiba, akan menjelaskan tentang modernisasi Islam. Nah, di sini itu nanti ada beberapa subtopik yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang kedua ada tokoh pendiri Muhammadiyah. Yang ketiga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yang keempat ada tujuan berdirinya Muhammadiyah. Yang kelima, ciri Muhammadiyah. Yang keenam, gerakan Muhammadiyah. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan beberapa subtopik yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus tahu dulu apa itu modernisasi Islam. Nah, jadi modernisasi Islam itu adalah sebuah gerakan, aliran dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Nah, salah satu contohnya ini nanti yang akan kita bahas yaitu tentang gerakan Muhammadiyah. Masuk ke subtopik yang pertama, yaitu ada latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Nah, latar belakang berdirinya itu ialah karena adanya keprihatinan terhadap kondisi umat Islam. Pada awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia itu mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, Muhammadiyah ini ingin mengajarkan Islam yang bersifat universal dan dapat diterima oleh semua kalangan, tanpa melupakan akar budaya dan tradisi Islam Indonesia. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah yang selanjutnya merintis gerakan perempuan Aisyah tahun 1917 yang ide dasarnya dari pandangan Kiai agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Perintisan ini menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kiai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan yang lahir dari pemahaman yang cerdas dan bersemangat tajdid. Padahal Kiai dari Kauman ini tidak bersentuhan dengan ide atau gerakan feminisme seperti yang berkembang sekarang ini. Selanjutnya ada biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan tokoh pendiri Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan seorang cendekiawan dan pembaharu Islam terkemuka yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dan dikenal karena advokasinya terhadap reformasi Islam yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial. Tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sekolah Islam modern di Yogyakarta yang disebut Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Madrasah tersebut menjadi model bagi organisasi yang kemudian didirikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh Muhammadiyah selain Ahmad Dahlan. Ada siapa aja sih? Nah, ada beberapa tokoh penting lain yang memainkan peran dalam pendirian dan pembentukan Muhammadiyah. Antara lain, yang pertama ada Kiai Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa disebut Buya Hamka. Beliau merupakan tokoh terkemuka dalam syarikat Islam dan beliau mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang. Yang kedua ada Mas Mansur. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dan membantu mendirikan lembaga-lembaga yang pertama didirikan, termasuk sekolah dan rumah sakit. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada Ki Bagus Hadikusumo. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh, Ketua Majelis Tarjih, dan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Kemudian, tujuan berdirinya Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yaitu untuk membangun sistem pendidikan Islam yang modern dan berkualitas. Selanjutnya, dalam bidang dakwah yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan toleran.
Dalam bidang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan dalam bidang sosial yaitu untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial, seperti pemberdayaan ekonomi dan bencana alam. Nah lanjut, ciri Muhammadiyah. Ciri Muhammadiyah yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Nah, Muhammadiyah ini didirikan sebagai hasil dari telaah dan pendalaman terhadap Al-Quran Al-Karim. Faktor utama gerakan Muhammadiyah adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ciri Muhammadiyah yang kedua yaitu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti strategi utama Muhammadiyah adalah dakwah Islam atau amar ma'ruf nahi mungkar dengan masyarakat sebagai arena perjuangannya. Semua usaha Muhammadiyah adalah bentuk dakwah Islamiyah. Ciri Muhammadiyah yang ketiga yaitu Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau pembaharuan. Muhammadiyah berkomitmen untuk menyebarkan ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, yang membersihkan kebiasaan orang yang jelas menyimpang dari ajaran Islam melalui gerakan dakwah. Selain itu, Muhammadiyah melakukan berbagai perubahan dengan cara Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Muhammadiyah memiliki 3 gerakan, yaitu yang pertama ada sosial, yang kedua ada agama, dan yang ketiga ada budaya. Budaya ini misal, Muhammadiyah itu memiliki organisasi. Nah, organisasi itu milik bersama, tidak dimiliki oleh individu. Nah, Muhammadiyah adalah organisasi sosial dan keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912. Tujuan Muhammadiyah itu sendiri adalah untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Muhammadiyah telah berperan penting dalam membentuk masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jadi, kesimpulannya, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid, yaitu pembaharuan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan, maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang terlahir dari hasil pergejolakan pemikiran pendirinya. Sebagai sebuah organisasi yang pada hakikatnya merupakan gerakan, Muhammadiyah memiliki tujuan, di samping usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota persyarikatan, yang bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah sumber referensi yang kita gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tetapi, sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang, pergi ke kota. Jangan lupa memberi alpukat. Sekian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.